Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Kita berjumpa kembali pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menyebutkan keteladanan dari kisah Nabi Ismail, menjelaskan keteladanan dari kisah Nabi Ismail, menjelaskan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ismail, menceritakan keteladanan dari kisah Nabi Ismail, dan menceritakan kisah singkat Nabi Ismail. Nah, berikut ini adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Ayo, siapa yang tahu kegiatan apakah dari gambar tersebut? Alhamdulillah, kalian semua bisa menyebutkannya dengan baik. Selanjutnya, mari kita bernyanyi bersama. Dengarkan Ibu terlebih dahulu ya. Zumi, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Air, air, air di kaki Ismail. Ayahnya Ibrahim, Siti Hajar ibunya, berlari antara Safa dan Marwah. Hei, Safa dan Marwah. Selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Silahkan disimak baik-baik ya. Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Ibunda Ismail bernama Hajar dan ibunda Ishak bernama Sarah. Ismail dan Ishak juga merupakan seorang nabi. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi. Dengan bertawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya Ismail tiba di Mekah. Dahulu kala, Mekah adalah tempat yang sangat gersang dan tak ada air dan tanaman yang subur. Tak lama setelah itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk bertawakal kepadanya dan meninggalkan istri dan anaknya. Dengan ikhlas, Hajar menerima keputusan Nabi Ibrahim dan percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkannya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, tak lupa ia memohon doa kepada Allah untuk melindungi keluarganya hingga ia kembali. Hajar menjalani kehidupannya dengan sabar. Ia makan dan minum dari bekal yang tersedia. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Hajar pun mulai kebingungan. Ismail mulai menangis kencang karena kehausan. Hajar berlari menuju Bukit Safa untuk mencari air, namun ia tidak menemukan air. Hajar pun berlari kembali menuju Bukit Marwah. Hajar pun hampir berputus asa. Atas kekuasaan Allah, Allah mengeluarkan mata air Zam-Zam untuk memenuhi keperluan Hajar melalui malaikat Jibril. Di suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Hal ini pun Nabi Ibrahim sampaikan kepada Ismail. Ismail menerima berita ini dengan ikhlas sebagai wujud ketakwaannya kepada Allah.
Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail berserah diri terhadap ketentuan Allah, maka Allah melarang untuk menyembelih Ismail dan meneruskan kurban dengan menggantikannya dengan seekor kambing. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Hal ini pun didukung oleh anaknya Ismail untuk membangun Ka'bah hingga selesai. Allah pun mewasiatkan mereka untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, ruku, dan sujud. Nah, anak soleh dan solehah, dari materi tersebut, maka dapat kita pelajari bahwa Nabi Ismail tinggal di tempat yang sangat gersang, tidak ada air dan tumbuhan di sekitarnya. Beliau hidup dalam kekurangan. Dari materi ini, pelajaran yang dapat kita petik adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Dan kita harus niatkan untuk melakukan kebaikan karena Allah. Kita pun harus memiliki sikap terpuji seperti Nabi Ismail alaihissalam, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, semangat belajar, sabar dalam menghadapi semua situasi, dan menuntut ilmu, rela berkorban untuk kepentingan bersama, patuh terhadap perintah Allah, dan patuh terhadap perintah orang tua. Dari kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, kita juga dapat mengetahui ciri-ciri anak saleh, antara lain cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, cinta kepada Al-Quran, dan cinta kepada orang tua. Demikianlah tadi materi kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai berjumpa kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.